Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Syaikhan, riwayat Bukhari dan Muslim, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Orang ini datang ke Nabi kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aku memberikan kepada anakku, maka aku minta engkau jadi saksinya." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, kata Nabi, "Kulla waladik nahilta mithlah." Apakah semua anakmu kau berikan hal yang sama? Jawabannya tidak, ya Rasulullah. Aku tidak memberikan kepada semua anakku, hanya diberikan pada satu anak ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa, apakah kamu ingin aku memberikan kesaksian pada sebuah dosa? Dosa. Ini yang juga terkadang tidak disadari oleh seseorang orang tua. Memberi sesuatu hanya pada salah satu anaknya. Tentu efeknya panjang, menyebabkan anak yang lain menjadi iri, kemudian renggang hubungan persaudaraan antara mereka, terjadi saling permusuhan antar saudara, dan seterusnya. Akhirnya kemudian rencana besar untuk mendidik mereka menjadi masalah. Cukuplah kisah dalam surat Yusuf tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya, yang saudara-saudaranya merasa iri kepada Yusuf dan adiknya Yusuf, karena mereka merasa bahwa ayah mereka lebih cinta perhatian kepada Yusuf dan adiknya daripada mereka. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Nabi SAW, apakah kamu ingin aku memberikan kesaksian pada hal yang dosa sifatnya? Dan kalimat terakhir Nabi luar biasa. Nabi SAW bersabda, kata beliau, hal yasurruk anna birrohum sawa. Tidakkah membahagiakanmu, tidakkah kau harapkan bahwa kelak bakti mereka kepadamu sama? Apa artinya? Kalau kita punya anak umpamanya 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kalau kita memberi satu, berikan yang lain yang sama. Pemberian kita masih hidup. Ini berbeda nanti dengan pembahasan warisan. Ini ketika orang tua masih hidup, yang satu diberi sesuatu, berikan juga pada yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, bukankah kamu ingin kelak mereka baktinya sama di antara mereka kepadamu? Artinya anak 1 bakti, anak 2 bakti, anak 3, dan seterusnya. Mereka punya bakti yang sama. Tentu orang tua semua ingin semua anaknya berbakti. Tidak ingin orang tua ada satu saja anak yang tidak berbakti pada orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tua sekarang berdampak kepada anak-anaknya di kemudian hari. Ketidaksolehan anak-anak ketika mereka menjadi orang yang tidak jelas, maka ternyata memang peran besar orang tua di masa lalu. Maka dari itulah hadis tadi menunjukkan bahwa ternyata orang tua jangan salah bersikap kalau tidak ingin kelak bakti mereka bermasalah. Sebelum kita bicara tentang masalah durhakanya anak pada orang tua, mari kita bicara tentang durhakanya orang tua pada anaknya. Bagaimana kita mengukur itu? Bakti, durhaka, orang tua bisa durhaka? Iya. Orang tua dianggap berbakti? Iya. Karena yang namanya hak dan kewajiban, itu bukan hanya masalah anak pada orang tuanya, tetapi juga orang tua kepada anaknya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap amal atau menanyai kelak di hari kiamat, menanyai orang tua tentang anak mereka lebih dulu dibandingkan menanyai anak tentang orang tua mereka. Orang tua ditanya dulu tentang apa yang kau lakukan pada anakmu, bagaimana tugasmu mendidik mereka, itu ditanya lebih dulu dibandingkan anak-anak yang ditanya bagaimana kau bakti apa tidak, kau durhaka apa tidak. Itu ternyata nanti setelah pertanyaan pada orang tua selesai. Jadi artinya sebelum bicara tentang masalah anak, bicara orang tua. Maka dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dimulai dari orang tua. Ya Allah, ya Allah berikan pada kami, anugerahkan pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata, dan jadikan mereka pemimpin bagi orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebut lebih dahulu pasangan, kemudian baru keturunan. Hal yang sama di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Dirimu dulu, pasanganmu dulu, baru kemudian keluargamu, keturunanmu, anak-anakmu. Maka ini artinya bahwa
Jangan sampai orang tua menjadi orang tua yang mengabaikan kewajibannya, sehingga kelak anak-anak mengabaikan bakti mereka kepada kita. Mari kita lihat beberapa tugas orang tua yang dihubungkan langsung dengan bakti anak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran." Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ini perintah pada anak. Berbuat baiklah kalian wahai anak pada kedua orang tuamu. Mengapa? Karena ibunya hamil dalam keadaan susah payah. Ibunya melahirkan dalam keadaan susah payah. Dan dari mulai hamil sampai menyapi susuan 30 bulan lamanya. Ternyata Allah menyebut 3 hal dulu. Pertama, hamilnya ibu. Yang kedua, ibu yang lahiran. Dan yang ketiga adalah ibu yang menyusui sampai 2 tahun sempurna. Ini kewajiban orang tua. Ini kewajiban ibu secara khusus. Nanti kalau ibunya menyusui, karena yang punya ASI adalah ibu, maka tugas ayahnya jelas. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Ya, tugas seorang ayah adalah memberikan pakaian, memberikan rezeki, memberikan pakaian yang baik pada ibunya. Karena ibunya sedang menyusui anaknya. Nah, disitulah maka artinya bahwa Allah menyebut kewajiban laksanakan dulu. Ayat ini kan bicara tentang masalah bakti anak. Laksanakan dulu perintahnya. Perintah Allah, kewajiban pada anak. Bukankah nanti kelak kita ingin anak-anak kita berbakti pada kita, maka laksanakan itu. Karena itulah maka jangan pernah mengabaikannya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk kepada orang tua untuk mengajari mereka agama yang baik. Ketika Rasul umpamanya bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Beliau mengatakan, perintahkan anakmu sholat di umur 7 tahun. Pukul mereka ketika usia 10 tahun belum juga sholat. Artinya tugas orang tua. Tugas orang tua memerintahkan, mengajari sholat, menjaga sholat mereka. Quran bahkan mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah dalam hal itu. Kita diminta Allah untuk itu kewajiban-kewajiban kita. Ini semuanya supaya kelak kita mendapatkan bakti. Orang tua suka mengabaikannya. Masalah dari sejak awal memberi nama yang bahkan sebelum dia dilahirkan, sebelum bicara memberi nama. Sebelum dia dilahirkan, ternyata Islam mengajar kita untuk memilih pasangan yang baik. Jadi memilih pasangan yang baik, memilih kemana disemainya benih kita, adalah merupakan hak anak pada orang tuanya. Bukankah kalau kita ingin anak kita berbakti adalah anak yang belajar ilmu agama yang baik, maka kita harus mendapatkan diri kita yang baik, pasangan kita juga baik. Tapi ketika salah di dalam memilih pasangan, maka artinya kita tidak menunaikan kewajiban kita, tidak memberikan hak anak, sehingga akhirnya kelak jangan-jangan, mudah-mudahan tidak terjadi, jangan-jangan mereka tidak memberikan hak kita di usia tua kita, mereka tidak memberikan baktinya kepada kita. Ketika kita membahas tentang masalah tugas orang tua, di antara tugas yang ini juga sering kita abaikan, hanya karena kita mengejar egoisme kita, yaitu salah satu hak besar anak-anak adalah mereka berhak mendapatkan rizki yang halal. Adalah merupakan hak anak yang harus didapatkan dari orang tuanya. Jadi bukan sekedar seorang anak hari ini bisa makan, bisa minum, berpakaian, mendapat fasilitas, bukan hanya itu. Tetapi harus halal. Orang tua harus berjuang, berjihad untuk mendapatkan rizki yang halal. Jangan membawa pulang rizki yang syubhat, apalagi yang haram. Karena itu hak mereka. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan pada kita agar berhati-hati tentang daging yang tumbuh karena barang yang haram. Di mana Nabi SAW mengatakan lahmun nabata min suht fannaru aula bih. Daging yang tumbuh karena barang yang haram, maka neraka lebih berhak untuk menyentuhnya. Artinya bahwa mereka kita beri barang yang haram, pakaian-pakaian haram, makan-makanan haram, fasilitas-fasilitas haram, rumah-rumah tempat mereka tinggal haram, kita sedang memasukkan neraka di rumah kita. Dan artinya kita sedang durhaka pada anak kita.
dan kemudian bagaimana kita bisa berharap bahwa kelak mereka akan menunaikan kewajiban mereka pada kita, yaitu bakti mereka pada kita. Karena jangan durhaka pada anak-anak, karena ketika kita durhaka pada anak, maka kita akan menanggungnya, kita akan mendapatkan kedurhakaan mereka di kemudian hari. Karenanya bagi para orang tua, kalau siapapun yang belum menikah kemudian dia salah memilih orang, misalnya memilih pasangan, artinya Anda sedang durhaka pada calon anak Anda. Karena anak Anda kelak yang Allah berikan pada Anda adalah mereka punya hak untuk dipilihkan ayah dan ibu yang baik dan mulia. Bagi yang sudah dikaruniai keturunan, maka kalau ada orang tua yang tidak mengenalkan pada ayat-ayat Allah SWT, berarti Anda orang tua yang durhaka pada anak. Jadi kalau kelak di kemudian hari ternyata anak-anak tidak bisa memberikan baktinya, jangan salah bahwa mari kita taubat istighfar dahulu, bahwa ternyata memang kita yang menjadi penyebabnya. Kalau ada orang tua yang tidak mengenalkan lingkungan yang baik, karena lingkungan baik juga sangat penting, memilihkan teman buat mereka, maka artinya Anda sedang melakukan sebuah kedurhakaan. Dan makanya anak-anak di kemudian hari hanyalah merupakan hasil dari apa yang kita bayar hari ini. Kalau ada orang tua yang ternyata gemar dengan rezeki yang haram dan syubhat, dibawa pulang ke rumahnya, diberikan pada keturunannya, Anda sedang durhaka pada anak-anak. Dan itu yang akan membuat mereka kelak akan tumbuh daging mereka dari barang-barang yang haram. Maka dari itulah apa yang kita inginkan tentang bakti mereka di kemudian hari pada kita tergantung seberapa yang kita tunaikan dari hak mereka hari ini. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita yang baik, maka tunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Karena orang tua punya kewajiban pada anak, tunaikan dengan semaksimal mungkin agar kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan di usia kita terutama, di usia tua kita terutama, memberikan bakti mereka yang paling maksimal kepada kita semua. Dan itulah maka mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk memberikan hak anak-anak kita, untuk mendidik mereka dengan baik, untuk memberikan semua yang halal pada mereka, dijauhkan dari yang haram, mengenalkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berikan itu, maka dengan itu mudah-mudahan kita bukan termasuk orang tua yang durhaka pada anaknya, tetapi kita orang tua yang telah menunaikan kewajiban kepada anak kita, dan mudah-mudahan kelak kita diberikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.